210 warga negara asing terindikasi scammer diamankan di Batam. 4 admin judol jaringan Kamboja ditangkap di Tanjung Pinang. Sindikat judol beromset miliaran digerebek di perumahan mewah, lagi-lagi di Batam. Ini bukan kebetulan. Interpol menyebut fenomena ini sebagai pola pergeseran sindikat kejahatan cyber internasional. Setelah Kamboja dan Myanmar jadi pusat operasi, Indonesia dan Batam khususnya kini menjadi sasaran baru. Ancaman kejahatan cyber kini datang bukan hanya dari layar ponsel masyarakat awam. Sindikat terorganisir lintas negara kini mulai memindahkan operasi mereka ke dalam wilayah Indonesia. PPATK mencatat betapa bahayanya fenomena ini. Sepanjang 2025, perputaran dana judi online mencapai 286,84 triliun rupiah. Memasuki kuartal pertama 2026, angka itu belum mereda. Perputaran sudah kembali menembus 40,3 triliun rupiah. Sementara Indonesia Anti-Scam Center bentukan OJK mencatat telah mengembalikan 161 miliar rupiah dana masyarakat yang menjadi korban scam. Sebuah angka yang sekaligus menggambarkan betapa besar kerugian yang sudah terjadi. Di sisi aparat, NCB Interpol Indonesia mendeteksi pergeseran operasi sindikat scam internasional ke Indonesia. Para pelaku yang semula berbasis di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam kini mulai menyasar Indonesia. Indikasi itu terlihat dari meningkatnya pengungkapan kasus di berbagai daerah, termasuk di Batam. Salah satu pengungkapan terbesar terjadi di Batam. Pada 6 Mei 2026, tim gabungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang di-backup personel Polda Kepri menggerebek apartemen Baloi View, Lubuk Baja. Hasilnya 210 warga negara asing diamankan, 125 warga negara Vietnam, 84 warga negara Tiongkok, dan 1 warga negara Myanmar. Operasi ini merupakan hasil deteksi dini intelijen yang dimulai sejak pertengahan April 2026. Selama hampir 4 minggu, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pengawasan tertutup dan profiling di lapangan. Di lokasi, petugas menemukan pola operasional yang sangat terstruktur. Lantai dasar dijadikan ruang kerja, lantai 2 hingga 4 sebagai tempat tinggal, dan lantai 5 diduga sebagai ruang kendali operasi. Para WNA diduga menjalankan skema penipuan investasi berupa perdagangan saham dan valuta asing fiktif, dengan korban mayoritas di Eropa dan Vietnam. Barang bukti yang disita meliputi 131 unit komputer all-in-one, 93 laptop, 492 telepon genggam, dan 198 paspor. Melakukan deteksi dini dan mendapatkan sekitar 210 orang. Ini terkait dengan penipuan investasi, scammer
yang terdiri dari 125 orang berkeluarga negaraan Vietnam, 84 Tiongkok, 1 orang Myanmar. Dan dari 210 itu terdiri dari 163 orang laki-laki dan 47 orang perempuan atau wanita. Saat ini dari 210 orang tersebut mereka kami amankan di deteni kita, ya, di ruang detensi kantor imigrasi Batam, dan saat ini dalam proses penyidikan oleh kami. Nah, bagi WNA yang terbukti melakukan kegiatan yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan, kami akan memprosesnya secara tindakan administratif sesuai dengan domain hukum yang ada pada kami. Dari sisi keimigrasian, 209 dari 210 orang yang diamankan berstatus izin tinggal kunjungan. Rinciannya 57 orang masuk menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan, 103 orang dengan visa on arrival, dan 49 orang dengan visa kunjungan. 1 orang menggunakan izin tinggal terbatas investor. Berdasarkan pemeriksaan, perangkat komputer dan telepon seluler ditemukan indikasi bahwa ratusan WNA tersebut menjalankan aktivitas penipuan investasi daring atau scam trading. Kemudian korban kebanyakan di wilayah Eropa dan Vietnam melalui skema perdagangan saham ataupun falas yang fiktif. 210 orang WNA ini diduga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Kasus Batam bukan peristiwa berdiri sendiri. NCB Interpol Indonesia menyebut ini bagian dari pola pergeseran sindikat yang lebih luas. Sebelumnya operasi serupa sudah digelar di Bali, Surabaya, Yogyakarta hingga Jakarta. Untuk kasus Batam, Interpol akan berkoordinasi dengan NCB Interpol Hanoi, Vietnam. Ia juga menyebut lebih dari 6.000 WNI tercatat pernah menjadi operator kejahatan daring di Kamboja. Kini sindikat itu mulai merambah lebih jauh ke negara lain, mulai dari Filipina, Timor Leste, bahkan Uni Emirat Arab dan Afrika Selatan, termasuk Indonesia. Fenomena ini telah menunjukkan adanya pola pergeseran. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, bubaran dari scammer dari Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam akhirnya menyebar juga, yang salah satunya ke Indonesia sebagai destinasi baru, dan kita tidak mau negara kita, Indonesia, menjadi safe haven untuk para scammer ini. Hal ini dibuktikan pula bahwa wilayah-wilayah yang sudah menutup akses untuk terjadinya aktivitas online scam masih dapat dimasuki, termasuk Indonesia. Kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, baik preemptif maupun preventif, tapi ternyata juga kemasukan. Namun demikian, berkat kesigapan dan berkat awareness dari teman-teman imigrasi dan bekerja sama dengan satuan kewilayahan, alhamdulillah bisa didapat 200 lebih dari warga negara asing yang mencoba melakukan tindak pidana scamming online dan scammer-scammer lainnya. Ada love scam, ada tidak menutup kemungkinan adanya gambling online. Sementara itu, Polda Kepri juga turut mendalami apakah para WNA juga melakukan pelanggaran pidana di luar ketentuan keimigrasian. Soal korban belum bisa dipastikan.
Apakah seluruhnya hanya warga Eropa dan Vietnam? Atau ada orang Indonesia di antaranya? Untuk yurisdiksi, Polda Kepri akan berkoordinasi dengan NCB Interpol Indonesia. Di mana hari ini ya, tim kami sudah mulai bergabung dengan imigrasi untuk pertukaran data. Selanjutnya kami mulai mengekstrak data tersebut, kemudian melanjutkan investigasi kepada semua orang asing yang ada. Kemudian nanti kita akan mendapatkan apakah selain pelanggaran keimigrasian, dari para pelaku ini mereka juga melakukan perbuatan melawan hukum di luar keimigrasian. Kalau ada pelanggaran hukum di luar keimigrasian, maka kita akan ditindaklanjutinya, ya, jajaran kepolisian. Kemudian jajaran kepolisian itu apakah akan dilanjutkan dengan proses hukum di Indonesia atau kita serahkan ke negara asalnya. Dan itu nanti akan kita selidiki lebih dalam. Tak hanya scammer asing, jaringan judol berinduk internasional yang dikelola warga lokal pun ikut terbongkar. Polresta Barelang menggerebek rumah mewah di perumahan Taman Golf Residence Sukajadi Batam pada Kamis 21 Mei 2026. 3 tersangka berinisial HR, HL, dan ET ditangkap saat mengoperasikan 3 situs judi online sekaligus. Sindikat ini berinduk di Filipina, beroperasi melalui Kamboja, dengan omset hingga 10 miliar rupiah per bulan. HR bahkan mengendalikan pekerja di Kamboja mulai dari marketing, admin, hingga customer service layaknya sistem franchise. Dari rekening penampungan, polisi mengamankan lebih dari 1 miliar rupiah. Para tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Ada 3 orang, yaitu yang pertama laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Yang laki-laki ini berinisial HR, ini merupakan bisa dikatakan bosnya yang melakukan pengelolaan terhadap situs judi online ini, yang dimana perusahaan induknya berada di Filipina. Namun demikian, tersangka HR ini mengirim tim beberapa orang untuk melakukan pengoperasian di Kamboja. Namun demikian, di Indonesia tersangka HR melakukan pemantauan dan manajemen keuangan bersama dengan 2 tersangka lainnya yang tadi, perempuan tadi. Terus mereka melakukan ini dengan omset kurang lebih 10 miliar, dan dilakukan di rumah mewah dengan harapan tidak tercium oleh aparat penegak hukum, karena di rumah mewah kan ketat ini. Jaringan serupa juga terungkap di Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang menangkap 4 orang yang diduga menjadi admin judi online jaringan Kamboja di kawasan Jalan Cendrawasih. Keempat pelaku berinisial MRH, RA, YAP, dan SA berperan sebagai operator layanan pelanggan dan live chat untuk para pemain judi online. Salah satu pelaku, MRH, diketahui pernah bekerja sebagai admin judi online di Kamboja. Sekembalinya ke Tanjung Pinang, ia merekrut 3 orang lainnya. Para pelaku menerima gaji bulanan 5 juta rupiah, ditambah bonus hingga 11 juta rupiah dari jaringan operator yang masih berbasis di Kamboja. Polres Tanjung Pinang mengamankan 4 pelaku judi online. Yang pertama inisial MRH, yang kedua inisial RH, RA, kemudian yang ketiga
inisial YAP, kemudian yang keempat inisial SA. Dan di sini juga kami ada mengamankan 4 buah unit laptop milik para terduga, kemudian 4 unit HP, dan juga ada video screenshot cara mereka melakukan game tersebut. Modusnya yaitu para pelaku sebagai customer service dan mereka melakukan permainan tersebut dengan cara mereka membuka aplikasi judi online, kemudian mereka melakukan live chat. Gunanya untuk apa? Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk dan untuk memperlancar permainan tersebut. Rangkaian kasus ini membentuk satu gambaran yang utuh. Batam, dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, menjadi celah yang diincar. Interpol mencatat para pelaku memilih negara yang dianggap memiliki celah.